Kita kembali lagi di One Shot pemirsa. Penyu ini dikenal sebagai hewan purba yang masih bertahan hidup hingga kini. Hidup dan perkembangbiakannya selalu menghadapi banyak tantangan, mulai dari panjangnya waktu penyu mencapai usia produktif hingga perburuan telur dan daging untuk penyu untuk dikonsumsi. Dan hal ini juga membuat populasi penyu kian terancam. Lantas bagaimana pelestarian penyu hingga kini? Berikut liputannya untuk Anda. Siapa yang tak kenal dengan penyu? Hewan reptil yang mempunyai daerah jelajah luas ini tergolong dalam hewan purba yang masih bertahan hidup hingga kini. Sudah berada sejak 100 juta tahun yang lalu, penyu dikenal sebagai fosil hidup yang ada di laut. Ada 7 jenis penyu yang hidup di laut. 6 diantaranya hidup di perairan Indonesia. Penyu tukik, penyu yang kecil. Hidup dan perkembangbiakan penyu pun selalu banyak tantangan, mulai dari gangguan alam, panjangnya waktu penyu mencapai usia produktif, hingga perburuan telur dan daging penyu untuk dikonsumsi. Hal ini membuat populasi penyu kian terancam. Di Pasar Ikan Kabupaten Biak Numfor, kami sempat menemui penjualan penyu secara ilegal. Penyu hidup dihargai Rp500.000, tergantung besar kecilnya penyu. Tak hanya itu, daging penyu di sini pun dijual secara terbuka. Satu plastik daging penyu dijual Rp20.000. Masyarakat setempat pun tak canggung untuk mengkonsumsi daging penyu. Berapa? Ini 10.000 ya? Pada bulan Juli lalu, tim White Shot Metro TV bersama beberapa relawan yang tergabung dalam Saireri Paradise Foundation berkesempatan mengunjungi Pulau Yapen, Distrik Raimbawi, Kampung Sawendwi, Provinsi Papua, untuk melihat penangkaran penyu secara langsung. Dari Pelabuhan Tiptok Biak, perjalanan menuju Pulau Yapen kami tempuh selama 2 jam lamanya. Sepanjang perjalanan kami disuguhkan pemandangan laut nan eksotis yang diiringi atraksi lumba-lumba. Bisa kasih jalan dikit ya? Tak lama berselang, kami pun berkesempatan melihat ikan paus yang melintasi perahu speedboat kami. Nanti naik ke sini, nanti kena motor. Bang paus ada maju ke depan maju. Ini balik ke sana lagi. Sesampainya di Pulau Yapen, kami pun langsung disambut oleh penduduk setempat dan mereka tampak senang menyambut kedatangan kami. Yapen Island, Papua. Di sini kami bertemu dengan Suratman Baharudin, pria asal Ternate, yang sejak tahun 2011 sudah konsen terhadap pelestarian penyu di Pulau Yapen. Ia pun mengajak kami ke salah satu tempat yang menjadi penangkaran beberapa jenis penyu. Kondisi penyu di pantai Inggris ini, khususnya di Pulau Yapen, itu sangat-sangat kritis sekali. Mulai beranjak dari situ, saya sangat tertarik untuk ke sini, karena saya melihat semangat dari masyarakat untuk melestarikan penyu itu, gitu. Tanpa dukungan dari kita, jadi masyarakat tidak bisa berjalan sendiri, karena mereka tidak punya pengetahuan secara ilmiah. Di dunia kan dikenal ada 7 jenis penyu. Nah, di Indonesia itu ada 6. Nah, dari 6 jenis penyu itu, di pantai ini kita temukan 4. Ada penyu belimbing yang sangat langka, terus penyu sisik, di sini juga cukup langka, terus penyu hijau sama penyu lekang. Dengan dibantu oleh penduduk setempat, pria lulusan Institut Pertanian Bogor ini merawat beberapa jenis tukik yang berasal dari telur-telur penyu masyarakat sekitar. Kita ditugaskan untuk kita mengawasi penyu yang mendarat. Bila mana kalau kita sampai ketemu, kita harus mengamankan itu. Jangan masyarakat tangkap penyu lagi atau
diambil untuk makan lagi tidak boleh. Karena sekarang kita ada mau lindungi. Itu tali. Ketika malam, kami bersama tim menyempatkan diri untuk melihat secara langsung proses penyu bertelur. Oh dia doang, bukan serombongan. Di gubuk berukuran 4x3 meter inilah kami menunggu kedatangan penyu. Penting saja yang kita itu ke dalam itu adalah penyu belimbing sama penyu hijau sama penyu sisik. Sedangkan kalau penyu abu ini dilepaskan saja ke dalam. Karena udah banyak. Setelah hampir 5 jam kami menunggu, penyu pun tak kunjung datang. Kami pun hanya menyelamatkan anak-anak penyu yang mulai menetas dari telur-telur penyu. Telur, dia kasih lepas dulu di bagian kanan. Nanti setelah bagian kanan sudah selesai, dia kasih pindah lagi. Pagi hari, kami bersama Saireri Paradise Foundation, sebuah LSM yang konsen terhadap pelestarian penyu dan burung cendrawasih di Pulau Yapen, berkesempatan untuk melepas tukik-tukik ke laut. Namun hanya 10% dari jumlah tukik yang dilepas yang akan bertahan hidup hingga dewasa. Penyu ini pada saat itu hanya yang tahun pertama hanya naik bertelur itu hanya ada 40 ekor. Tahun kedua menjadi 112 ekor dan sekarang tahun ketiga 200 ekor dengan jumlah telur hampir 8.000 dan tukik yang sudah kami lepas sampai dengan ini hari ada 7.000. Peran pemerintah setempat dan kesadaran masyarakat akan perkembangbiakan penyu amat diperlukan, agar nantinya penjualan dan konsumsi penyu oleh masyarakat sekitar tidak kembali terjadi. Dari Pulau Yapen, Provinsi Papua, Ade Irawan, Ridwan Bima Satria, Agung Ngurah, Audita Harsono, Metro TV.